Hai teman-teman, pada kali ini kita akan belajar materi kelas 7 ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, menguraikan macam-macam pencemaran lingkungan. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pengertian pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan. Kalian tahu gak sih apa itu pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya terdapat macam-macam pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air, pencemaran udara, serta pencemaran tanah. Yuk kita pelajari lebih dalam mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air. Pencemaran air bisa berasal dari sampah, cairan limbah, bibit penyakit, maupun logam berbahaya. Faktor penyebab pencemaran air yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, serta limbah pertanian. Pertama, limbah industri. Kenapa ya limbah industri bisa membuat air tercemar? Ya, karena limbah industri itu adalah limbah atau bahan-bahan sisa dari pabrik yang dibuang ke air sehingga membuat air keruh dan berbau tidak sedap. Kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi pada rumah tangga dan dibuangnya ke air, tidak dibuang ke tempatnya sehingga membuat air tercemar seperti air berbau dan pemandangan jelek kalau banyak sampahnya. Yang terakhir, limbah pertanian. Limbah pertanian adalah salah satu penyebab pencemaran air yang berasal dari kegiatan di lahan pertanian. Limbah ini meliputi sisa pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan limbah organik seperti kotoran hewan atau sisa tanaman sehingga mengurangi kadar oksigen dalam air dan membuat air tidak layak digunakan. Dampak yang terjadi akibat pencemaran air: naiknya suhu air sehingga mengganggu ekosistem perairan, terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh, timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan kulit. Cara penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan mudah, yaitu tidak membuang sisa limbah industri ke sungai, tidak membuang deterjen ke sungai, tidak membuang sampah-sampah plastik ke sungai. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Faktor penyebab pencemaran udara bisa terjadi akibat dua faktor, yaitu faktor alam serta faktor manusia. Adapun contoh dari faktor alam yaitu gunung meletus serta kebakaran hutan. Adapun contoh dari faktor manusia yaitu limbah industri serta pembakaran sampah. Dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara yaitu kesehatan, tumbuhan, rumah kaca, serta lapisan ozon. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan gunakan transportasi umum, reboisasi atau penghijauan, tidak membakar sampah sembarangan, serta hemat energi listrik. Yang terakhir, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami.
Faktor penyebab dari pencemaran tanah yaitu berupa limbah domestik, limbah industri, serta limbah pertanian. Lalu apa sih dampak dari pencemaran tanah? Dampak dari pencemaran tanah antara lain kerusakan tanah, erosi, banjir, serta kekeringan. Cara penanggulangan dari pencemaran tanah dapat dilakukan dengan cara pertama remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kedua, bioremediasi, yaitu proses pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Selanjutnya kamu kerjakan kuis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.